dengan bentuk daripada usahanya, kemudian berapa banyak yang diperlukan tenaganya, sehingga dalam wujudnya menjadi efektif dan efisien. Itu kejelasan tentang ekspektasi kinerja individual dan tugas-tugas yang terspesialisasi. Jadi bagaimana kita mampu manajer untuk menetapkan orang-orang tertentu sehingga mereka dapat bekerja secara baik dan benar dan terspesialisasi, sehingga terjadi pembagian kerja yang menjadi timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber material maupun sumber-sumber daya manusianya. Nah, disinilah mungkin yang harus kita perhatikan mengenai pembagian kerja untuk menimbulkan duplikasi. Jangan sampai si A dan si B itu ada duplikasi pekerjaan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh dia. Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang lebih yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu atau kelompok-kelompok. Yang keempat, saluran komunikasi dapat membantu pengambilan keputusan dan pengawasan. Mekanisme yang mengkoordinasi, yang memungkinkan tercapainya harmonisasi antara para anggota organisasi dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Jadi kita sebagai manajer harus mampu untuk menempatkan orang-orangnya sesuai dengan profesinya masing-masing, terspesialisasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan akhirnya bersama-sama untuk menunjukkan suatu produk yang andal dan pemasaran yang efektif dan efisien, sehingga penjualan atau dapat berhasil guna dan tepat guna, ya gitu. Harapan seperti itu. Kemudian bagaimana aspek pasarnya dan pemasaran. Nah, ini untuk aspek pasar dan pemasaran tentunya organisasi kita berdayakan dengan maksimal, ya. Aspek pasar dan pemasaran yang penting adalah produk atau jasa yang dihasilkan. Harus menjelaskan secara keseluruhan produk jasa yang dihasilkan. Kemudian sebutkan jenis produk satu persatu, kalau lebih daripada satu produk, berikut karakteristik produk yang ada yang diperlukan. Jadi kalau produknya bidang kesehatan, ya harus menampilkan pertama dari asal pembuatan produk itu asalnya dari mana, apakah merupakan pengembangan daripada makanan minum dari herbal, jadi harus ditentukan tentang komposisinya, ya, khasiatnya dan sebagainya. Jika ada komponen aksesoris yang memberikan nilai tambah, sebutkan juga. Keunggulan produk yang memiliki adalah kualitas produk yang baik. Jadi kita harus berani untuk menampilkan keunggulan daripada produk yang kita buat, sehingga dengan harga yang terjangkau. Sedangkan gambaran pasarnya pada tahap ini harus menceritakan gambaran pasar, mulai dari gambaran pasar bisnis, Anda secara ringkas atau data penjualan tahun terakhir. Jadi kampanye profil ini dibuat setelah kita mengembangkan produk yang kita kembangkan, kemudian dijual, kemudian sudah kita evaluasi, sehingga kita akan menggambarkan berapa sih keperluan produk yang kita bentuk, kita hasil produk itu dihasilkan, kemudian kita bisa dipasarkan, sehingga kita bisa menggambarkan revenue-nya, berapa penghasilan per tahun, dan bagaimana nanti keuntungan dan sebagainya. Jadi gambaran pasar seperti itu.
target segmen pasar yang tujuh. Target pasar adalah sekelompok orang pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belum berarti mereka membentuk pasar sasaran. Hanya bila mereka mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai pembeli maka barulah berarti mereka membentuk suatu pasar sasaran. Jadi pasar sasaran ini ya sesuai dengan produk yang kita kembangkan itu harus seirama dengan kebutuhan daripada sasaran. Ada 3 cara dalam membentuk segmen pasar. Nah ini, jadi kalau lebih ini kita mau segmen pasar. Ada 3 segmentasi pasar. Static attribute segmentation merupakan cara memandang pasar berdasarkan geografis dan geografis. Jadi hanya merupakan jumlah penduduk dan tentang lokasi daripada masyarakat ada di sana. Di sini memperlihatkan adanya kearifan lokal, kebiasaan masyarakat. Cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografis disebut static attribute segmentation. Yang kedua dynamic strategic segmentation, yaitu merupakan cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat yang dinamis berdasarkan karakter pelanggan. Segmentasi ini mencoba menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai mengapa dan bagaimana konsumen menjadi pedagang di pasar. Jadi ini digambarkan bagaimana produk yang kita hasilkan ini secara dinamis oleh masyarakat bisa menjadi kebutuhan mereka. Dan itu akan terlihat adanya karakter pelanggan. Kalau karakter pelanggan itu sudah diketahui oleh kita, ya mudah-mudahan produk yang kita ini bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kemudian individual segmentation, pada awalnya segmentasi individual sangat sulit dilakukan, tetapi dengan bantuan teknologi informasi hanya menjadi mungkin. Nah ini sekarang sedang lagi tren-trennya dengan individual segmentation. Jadi kita membangun suatu kelompok yang khusus untuk melakukan individual segmentation, yaitu melalui marketingnya one to one. Jadi dengan kemampuan berkomunikasi yang tinggi kita mampu memasarkan dan menawarkan ke tiap individu. Jadi kalau sekarang digambarkan dengan PKL-nya gitu. Jadi bagaimana kita membentuk satu tim khusus untuk memasarkan produk dan produk itu dipasarkan, dipromosikan oleh tim, dan itu kita jatah di target bahwa saudara harus mampu untuk memberikan sehingga si A, si B itu bisa membeli pada kita, membeli langsung pada saat kita melakukan promosi. Nah, kalau sudah ada yang membeli, diharapkan nanti bisa merasakan sesuai dengan harapannya dan akhirnya mereka akan mencari daripada produk itu. Jadi ada 3 cara yang melakukan segmentasi di dalam pemasaran: static attribute segmentation, dynamic static segmentation, dan individual segmentation. Nah, yang sekarang lagi mempercepat adanya segmentasi pasar itu dengan individual segmentation, itu dengan promosi, dan diharapkan mereka juga bisa mengalihkan suatu nilai uang. Tren perkembangan pasar harus mampu melihat tren perkembangan pasar.
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kondisi ekonomi daerah dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Kemudian lingkungan industri selain dipengaruhi oleh kondisi makro, bisnis juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mikro yang berkaitan dengan kondisi mikro. Dan lingkungan industri beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tren perkembangan pasar adalah tingkat persaingan industri dan peraturan industri. Nah ini untuk pasar-pasar yang kita sudah bentuknya dalam bentuk usaha kita sudah lebih tinggi lagi dalam bentuk industrinya. Proyeksi penjualan berharap pasar perusahaan akan tumbuh. Pertumbuhan pasar sebenarnya merupakan perbandingan antara kinerja dan dari tahun ke tahun. Jadi pertumbuhan pasar sebenarnya merupakan perbandingan antara kinerja dari tahun ke tahun. Sehingga dikatakan ada growth market revenue tahun ini dikurangi revenue tahun yang lalu kali 100% revenue tahun yang lalu. Jadi penghasilan tahun ini dikurangi penghasilan tahun yang lalu dikalikan 100% daripada tahun yang lalu. Berapa persen kenaikannya growth marketnya? Ini bukan keuntungannya. Jadi berapa nilai rupiah yang dihasilkan tahun seluruhnya belum dipotong dengan apa-apa, nanti baru cari labanya. Melakukan yang berikutnya adalah melakukan strategi pemasaran. Nah ini kita tahu bahwa di dalam proses pemasaran ini strategi paling penting agar supaya lebih memudahkan produk kita bisa diminati oleh para peminat gitu ya. Kemudian analisis persaing kompetitor, ada nggak kompetitor kita? Kalau ada, ya kita harus mampu untuk tampil beda nanti produk yang kita buat. Yang ketujuh, 4 aspek produksi. Proses produksi biasanya timbul setelah melakukan riset penelitian terhadap konsumen. Produk apa yang sedang diinginkan konsumen serta sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan dan pengembangan produk pada hakikatnya adalah meliputi berbagai macam aktivitas marketing. Dan hal tersebut merupakan sebuah fungsi yang berasal pada konsumen. Jadi proses produksi itu ya kita bisa melihat sejauh mana apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian bahan baku dan penggunaannya, harus menjelaskan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, dari mana sumbernya dan berapa banyak kebutuhannya. Semakin jelas sumber dan penggunaan bahan baku, maka semakin mudah menyusun estimasi biaya bahan baku. Ini kalau sudah nanti sudah berkembang dengan ini lebih besar lagi dan untuk perusahaan atau industri ya. Fasilitas dan kapasitas produksi, menjelaskan seluruh fasilitas produksi dan memiliki dan berapa banyak kapasitas produksi yang bisa diproduksi. Ini baru menggambarkan tentang kapasitasnya, fasilitas produksi dan kapasitas. Rencana pengembangan ini juga sama. Kalau ini sudah cukup berhasil, baru kita pengembangannya. Dan analisis SDM, nah ini juga tentang kompetensi SDM. Kita tahu kompetensi adalah ciri-ciri yang dimiliki seseorang sehingga dia dapat mencapai performasi prima dalam suatu bidang pekerjaan. Karakteristik apakah yang dibutuhkan agar dapat mencapai prestasi dan hingga dapat dilihat dari indikator kompetensinya, yaitu dengan melihat 3 sisi, di pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Jadi dalam memilih sumber daya manusia itu harus betul-betul digambarkan sesuai dengan
rencana produk yang akan kita kembangkan, sehingga juga bagaimana pemasarannya. Menyebutkan analisis kebutuhan pengembangan SDM, menciptakan kadar kapasitas dan melaksanakan misi perusahaan dalam persediaan sumber daya yang ada, pekerjaan yang terprogram, waktu yang tersedia, adanya dukungan dana yang memadai. Kita bisa membahas tentang SDM. Berapa sih SDM dibutuhkan kalau perusahaan kita sudah berjalan? Apakah keteter atau tidak dengan adanya jumlah sekian? Kalau misalnya keteter atau apa kekurangan daripada SDM, ya kita kembangkan sesuai dengan profesionalitasnya. Di bidang apa? Apakah di bidang produk, bidang pemasaran, atau di bidang yang lain? Nah, bagi pimpinan yang harus profesional, yang mempunyai seluruh potensi yang ada, bisa menempatkan staf sesuai dengan keterampilan kaliannya, mempunyai sikap disiplin dan menetapkan misalkan prioritas program, membentuk peluang, disiplin dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi di sini seorang pemimpin, manajer itu harus proporsional dan juga harus menyebutkan rasa keadilan. Dan rencana pengembangan usaha, kalau usahanya sudah cukup berhasil, kemudian mau dikembangkan, ya kita harus bisa menyusun rencana pengembangan usaha. Pertama strategi produksi, strategi organisasi dan SDM, strategi marketing dan strategi keuangan. Jadi semuanya harus kita evaluasi dan bagaimana kita membangun visi dan misi, kemudian yang baru, kemudian tetapkan tujuan sasaran, baru bagaimana kita membentuk strateginya. Strategi bisa dalam bidang produksinya, dalam organisasi SDM, dan strategi marketing dan strategi keuangannya, sehingga pada saat kita wujudkan sebagai bisnis plan yang baru, itu terwujud suatu proposal yang ada, yang bisa kita kembangkan, bisa kita alurkan untuk mendapatkan nilai-nilai dana yang untuk menutupi kekurangan, sehingga mampu untuk melangkah selanjutnya untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, yang ketujuh adalah penguatan IT. Dan persaingan bisnis semakin keras dan ketat saat ini adalah IT, ya. Hingga peran penting dan pembagian bisnis tersebut. Titik poinnya adalah bagaimana teknologi ini dapat digunakan dan apa yang perlu diketahui mengenai teknologi sehingga memberikan dampak terhadap strategi bisnis dan seluruh terlibat dalam berbagai kebijakan, perencanaan, serta pengkajian strategi bisnis tersebut. Pemanfaatan sistem teknologi informasi memberikan 5 peran. Yang satu, pertama meningkatkan efisiensi, yaitu menggantikan manusia dengan teknologi di proses produksi. Jadi di sini SDM mungkin bisa lebih sedikit sehingga digantikan dengan teknologi yang canggih. Meningkatkan efektivitas, yaitu menyediakan informasi bagi para manajer untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan dengan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, sehingga mendapat hasil produksi yang akurat sesuai dengan produksi yang diinginkan. Meningkatnya komunikasi, yaitu mengintegrasikan penggunaan sistem teknologi informasi dengan penggunaan email dan chat. Meningkatkan kolaborasi dengan menggunakan video conference dan teleconference. Meningkatkan kompetitif, yaitu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk masih keunggulan. Kemudian 8, analisis keuangan, rencana kebutuhan investasi, itu dengan harus diwujudkan dukungan dana yang stabil, aktivitas bisnis akan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memenuhi permintaan barang atau jasa sesuai dengan jumlah dan kriteria pelanggan.
menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan aktivitas bisnis diberikan perencanaan investasi yang baik, di mana harus mampu mengestimasi berapa banyak kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Dan itu ditunjukkan ada risiko. Setiap bisnis pasti ada risiko ya. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Ya, karena ada keraguan terhadap suatu hal di masa depan atau kelemahan seseorang perusahaan dalam memprediksi masa depan dan perusahaannya. Maka di sini yang perlu kita perhatikan penuh adalah tentang visi tata cara pada ke depan, bahwa kita akan mendapatkan suatu nilai yang positif pada waktu tertentu. Jadi visi ini harus kita wujudkan secara benar dan dapat diaplikasikan sesuai dengan harapan, itu dengan melaksanakan misinya dan akhirnya menentukan tujuan, sasaran, dan akhirnya bentuk kegiatan yang kita laksanakan. Nah, ini terbagi dalam struktur organisasi yang kita oleh apakah gemuk fungsi atau kurus, gemuk fungsi atau gemuk fungsi atau struktur yang minim. Jadi struktur organisasi yang minim tapi gemuk fungsi itu yang paling bagus. Jadi untuk efisiensinya. Resiko ini, ketidakpastian ini ya, perhatikan yang tiga hal. Ketidakpastian ekonomi, yaitu ketidakpastian yang disebabkan karena kejadian-kejadian yang timbul akibat gejolak ekonomi di suatu negara, misalnya krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti kenaikan harga BBM, perubahan perilaku konsumen dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan karena setiap perusahaan perlu yang namanya BBM gitu ya, BBM. Seperti sekarang ini krisis minyak BBM, kemudian minyak goreng dan sebagainya, sehingga akan merubah perilaku konsumen juga. Ketidakpastian politik, yaitu ketidakpastian yang disebabkan kejadian politik yang timbul sebenarnya menyebabkan kerusuhan, perang atau kudeta militer dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Nah, masa-masa sekarang aja di Indonesia sekarang lagi terjadinya suatu kepentingan negara atau pemerintahan yang akan mengembangkan potensinya, tetapi karena ada sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 sehingga pemerintahan ingin diperpanjang misalnya. Yaitu apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak, itu tergantung nanti para penentu kebijakan, yaitu di anggota perwakilan rakyat DPR mampu enggak untuk membatalkan konstitusinya atau merubah konstitusi dan sebagainya. Itu tergantung daripada para penentu kebijakan politik ya. Ketidakpastian alam dan ketidakpastian yang disebabkan oleh kejadian alam, bencana alam, tsunami, gempa. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya untuk kalau yang dua itu yang ketidakpastian ekonomi dan politik itu bisa kita secepatnya dengan proses demokrasi yang baik, dengan musyawarah yang baik itu bisa terselesaikan. Tapi kalau ketidakpastian alam itu sulit ya, adanya gempa, tsunami itu di luar jangkauan manusia itu. Meskipun sudah kita prediksi, kita manusia sudah hanya mampu berprediksi, tapi kejadian itu sangat ada sesuatu yang lebih dari kemampuan manusia, itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tentang itu. Jenis risikonya ada dua, risiko yang sistematis, yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu bersifat makro, tapi perubahan politik, perubahan kebijakan ekonomi, pemerintah, ya, perubahan
situasi pasar, situasi krisis dan resesi dan sebagainya yang berdampak pada kondisi secara umum. Yang kedua, risiko yang sifatnya tidak sistematis, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis yang jadi sifat internal. Yang tidak sistematis yang patut waspadai adalah pengelolaan bisnis, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem otomasi atau sistem pengawasan internal karena menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Jadi ada dana yang terhambur-hamburkan karena tidak ada evaluasi secara baik dan benar. Manajemen ini berkaitan dengan sistem informasi, kesalahan manusiawi, human error, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol serta pengawasan internal. Nah, di sini mungkin yang lebih diorientasikan adalah tentang organisasi, manajemen, dan ketidakmampuan untuk mengkolaborasikan antara manajemennya dengan organisasi itu sendiri. Ini mungkin dari saya sebagai bahan kuliah tentang bisnis plan sampai pada timbulnya resiko yang mungkin timbul di dalam perusahaan gitu ya, dan itu harus bisa kita antisipasi agar supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih. Itu saya kira sama kuliah kewirausahaan satu semester sudah selesai. Tinggal besok mungkin saudara yang presentasi tugas. Yang pertama tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang entrepreneurship, itu sifat-sifat unggul yang harus kita jadikan pemikiran kita untuk melangkah bagaimana kita bisa menunjukkan kita sebagai orang yang mampu berwirausaha. Sifat-sifat unggul itu ya harus kita pahami dari mulai kemampuan kita ya